Pikir saya waktu itu karena mereka kan jago berenang, mungkin hanya bercanda, nyelam ke air, nanti juga nongol, pikir saya gitu, Mang. Tapi pas saya perhatikan kok anak nggak nongol-nongol lagi. Di kanan kiri keretanya itu saya lihat ada beberapa orang seperti pengawal kerajaan seperti itu, Mang, sambil bawa tombak di kanan kirinya. Sosok ini turun lalu masuk ke dalam rumahnya si almarhum. Saya tidur, malamnya ini saya ketemu, Mang, dalam mimpi sama almarhum sama si Bobby ini. Dia bilang ke saya di sini udah enak. Kamu doain saya aja. Kamu lanjutin hidup kamu. Orang tuanya si Bobby ini makin hari semakin banyak hartanya, Mang. Punya beberapa perahu. Jadi yang tadinya dia nggak punya sama sekali, jadi bos-bos nelayan di muara tersebut. Kemunculan sosok siluman air atau disebut buncul di suatu muara selalu menjadi pertanda akan adanya sebuah petaka. Konon katanya, sosok buncul tersebut sering menculik lelaki perjaka yang sedang berenang di sekitarnya untuk dijadikan tumbal penghuni muara. Mitos mengenai sosok buncul berkembang pesat di daerah pesisir kota Cirebon, dan kemunculan sosok tersebut disaksikan langsung oleh Mas Bunga. Assalamualaikum Mas Bunga. Waalaikumsalam. Dan juga selamat malam Sobat MM, Malam Mencekam. Terima kasih Anda masih selalu bersama kami ya. Malam hari ini ada Mas Bunga yang akan berkisah kembali. Ini adalah kali kedua Mas Bunga berkisah kepada kita. Betul. Video yang pertama yang belum nonton ada di sini ya, di atas. Mas Bunga, aktivitas masih seperti dulu? Masih, Mang. Saya lupa apa tuh dulu tuh. Masih kerja di rumah sakit, Mang. Di rumah sakit Iya. ya? Di bagian apa itu? Sanitasi, Sanitasi. pengelolaan limbah. Oke, baik. Dan kisahnya ini terjadi di tahun 2010. Betul. Waktu itu Mas Bunga pergi memancing di sebuah pantai ya. Muara lebih tepatnya, Mang. Tepatnya Muara ya. Dan temannya itu hilang secara misterius. Bagaimana kisahnya nanti kita simak bersama. Dan Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Sama-sama kita dengarkan kisah dari Mas Bunga. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Silakan Mas Bunga. Jadi ini, Mang, kisah ini saya alami di tahun 2010. Waktu itu saya duduk di bangku kelas 1 SMP, mungkin umur saya sekitar 12 atau 13 tahunan, Mang. Jadi saya ini punya 4 orang kawan dari kecil, di rumah maupun di sekolah, kami ini main bareng. 4 orang kawan ini saya samarkan semuanya namanya, Mang. Saya, Tommy, Bobby, Aji, dan Ade. Kami ini 5 orang. Di rumah maupun di sekolah, kemana-mana kami selalu bareng, Mang. Dan kejadiannya waktu itu hari Sabtu. Kebetulan sekolah kami ini pulang cepat, sekitar jam setengah 11. Jadi si Tommy ini ngajak kami berlima untuk mancing dalam muara, Mang. Ayolah, ngapain kita pulang cepet-cepet ke rumah, kata si Tommy ini. Ayo kita kemana dulu cari hiburan gratis. Tommy ini tiba-tiba, ya udah mancing aja ke muara. Di situ saya sama Bobby nggak setuju, Mang, karena muara tersebut kan terkenal oleh warga sekitar emang lumayan angker tempatnya. Apalagi setiap tahun yang saya tahu kan ada wadal, kalau bahasa Cirebonnya, Mang, ada tumbal di situ. Tapi karena si Tommy ini tetap maksa dan saya pun sampai diledekin, nggak berani lah, banci lah. Saya sama Bobby jadi mungkin karena ego, jadi saya nurutin, Mang, kemauan si Tommy ini. Jadi kita berlima ini berangkatlah dari sekolah ke muara pesisir laut ini, Mang, daerah kota Cirebon. Kurang lebih 15 menit kami berlima nyampe di muara tersebut. Dan kebetulan
rumah si Tommy ini nggak jauh dari situ mang. Dia ngambil alat-alat pancing segala macem. Mulailah kami mancing di situ mang. Tapi selama kami mancing di situ mungkin kurang lebih setengah jam, kami nggak dapat ikan sama sekali mang. Jadi kami ini bosen ngerasa, oh mancing nggak dapat apa-apa. Gimana kalau kita main air aja, terjun ke pinggiran laut. Si Tommy ini nyaranin begitu mang. Nah di situ saya makin takut mang, apalagi keadaan laut itu sedang pasang. Di pinggirannya saja mungkin saya perkirakan di kedalaman 2 meteran. Gimana kalau posisi agak nengah? Nah, saya ngomong ke Tom ini, Tom saya nggak berani Tom. Kamu enak bisa renang. Kalian kan bisa renang orang 4 ini. Sedangkan saya renang aja boro-boro. Saya makin diledekin mang di situ. Wah kamu malu-maluin anak laut. Anak laut, anak pantai masa nggak bisa berenang. Itu nanti diajarin. Tom ini bilang gitu mang ke saya. Enggak, saya tetap kekeh kan saya nggak mau. Tapi keempat teman saya ini setuju mang. Jadi mereka di situ buka seragam, sepatu mereka lepas. Nah waktu itu mereka berempat ini hanya menggunakan celana dalam. Ya maklum lah karena remaja tanggung jadi rasa malunya kan belum terlalu besar mang. Tanpa basa-basi mereka berempat terjun ke muara tersebut mang. Nah saya akuin mereka berempat ini udah jago berenang lah. Saya cuman bisa ngeliatin mereka dari pinggir. Saya mau ikut turun tapi saya takut. Saya nggak ikut. Tapi saya nggak punya cerita. Saya diledekin terus. Nah di situ saya bimbang mang. Jadi saya memberanikan diri untuk melepas seragam. Sepatu saya lepas. Saya pun ikut turun. Tapi saya hanya di pinggirannya saja mang. Nggak sampai ikut mereka ke tengah lautnya. Waktu itu jam setengah 12 lebih. Ada nelayan mang menghampiri kami. Itu tepat dengan waktu zuhur waktu itu, adzan berkumandang. Ada nelayan datang menghampiri kami marah-marah. Anak-anak nakal-nakal pisan, udah tahu cuaca panas, malah berenang di sini. Udah tahu di sini tuh tempat nggak boleh main air, nggak boleh berenang. Nah, tapi kami berlima ini cuek mang, tidak memperdulikan nelayan itu. Masih tetap main air, malah makin asik kan masa bodoh. Nah, nelayan itu pergi meninggalkan kami mang. Jadi sekitar jam 12-an turun adzan duhur waktu itu. Saya kan naik mang. Posisi saya yang tadinya cuma di pinggiran, saya memutuskan untuk naik. Karena saya emang udah gak berani lah sama sekali untuk ke tengah. Saya naik, saya cuman duduk-duduk di pinggiran muara itu kan. Kiri kanannya itu pohon bakau mang. Jadi saya duduk di situ sambil memperhatikan keempat teman saya ini. Tiba-tiba dari kejauhan saya ini melihat sebuah sosok. Tapi sosoknya ini bentuknya hanya rambut mang. Jadi bentuknya rambut menggumpal mengapung di atas air, mendekati arah teman saya ini. Saya di situ saya belum masih tahu, belum ngomong ke teman-teman saya. Saya cuma perhatikan ini apa, kok kayak rambut tapi jalan, pikir saya mang. Saya perhatikan semakin dekat, rambut ini mendekati teman saya yang namanya Bobby mang. Bobby pun belum sadar di belakangnya ada sosok ini. Bobby belum sadar. Saya pun nggak ngasih tahu ke Bobby. Jadi sosok ini itu berhenti di belakang punggungnya si Bobby mang. Sosok ini berhenti. Nah tiba-tiba dua sosok rambut yang menggumpal ini turun masuk ke dalam air. Diikuti dengan si Bobby ini, teman saya ikut turun ke dalam air. Pikir saya waktu itu karena mereka kan jago berenang, mungkin hanya bercanda nyelam ke air nanti juga nongol, pikir saya gitu mang. Tapi kalau saya perhatikan kok anak nggak nongol-nongol lagi. Selang 5 menit, mungkin beberapa menit lah, saya ini ngomong ke Tommy, Tom Bobby mana? Itu masuk ke dalam air nggak nongol-nongol lagi. Tommy, Aji sama Ade ini celingak-celinguk mang, ikut nyari Bobby. Ya udah gimana, jadi coba cari ke bawah. 3 orang teman saya ini ikut nyelam mang ke bawah, tapi tetap nggak ketemu.
sekitar setengah jam karena kami capek kan. Terus cuaca juga semakin panas. Tiga orang teman saya ini memutuskan untuk naik. Kami naik, nah kami menghampiri nelayan yang tadi, Mang. Kebetulan di situ kan ada pos untuk para nelayan duduk-duduk di situ, seperti nganu jaring lah. Kami hampiri, kami ngomong bahwa teman kami yang namanya Bobby ini hilang tiba-tiba. Nelayan itu makin marah, Mang. Saya bilang juga apa? Kalian itu dibilangin susah-susah. Udah saya bilang dari tadi jangan renang di sini, jangan main air di sini. Di sini tuh tempatnya angker. Kalian tapi bandel malah main di sini. Kalau begini siapa yang mau disalahin? Kata nelayan itu sambil marah-marah, Mang. Udah sekarang kalian pulang ke rumah masing-masing. Nanti teman kalian biar kami yang nyari. Tanpa pikir panjang lagi, kami berempat ini menggunakan seragam lagi dan pulang ke rumah masing-masing. Karena jarak dari muara laut ke rumah kita kan nggak jauh, Mang, paling sekitar 100 meter atau 150 meter. Jadi kan jalan kaki deket, Mang. Saya pulang sampai di rumah mungkin sekitar jam setengah satuan saya nyampe rumah. Ditanya ibu saya, habis dari mana? Kok biasanya Sabtu itu pulang cepet, tapi kenapa sekarang sampai jam setengah satu baru pulang? Ya habis main PS, saya bilang, Mang. Udah sana mandi, terus tidur. Nurutlah, saya masuk ke dalam rumah, saya mandi bersih-bersih, saya makan, habis itu saya tidur, Mang. Di situ saya tidak ada pikiran gimana teman saya nanti ketemu apa enggak. Pikir saya, nanti cariin juga pasti ketemu. Pikir kami juga gitu, Mang. Jam setengah 4 sorenya saya ini dibangunin sama ibu saya. Mas, bangun, Mas. Kenapa, Mak? Saya bilang, itu si Bobby katanya hilang. Katanya tenggelam di muara main air, berenang sama kamu. Kamu ikut-ikutan berenang. Ibu saya sedikit membentak, Mang. Ibu itu dapat info dari mana? Jadi warga udah heboh. Ya, jadi warga ini dari siang udah heboh, Mang, dengan kehilangan si Bobby ini. Jadi ibu membangunkan saya, ibu juga ngasih tahu itu Bobby katanya tenggelam di laut. Bener berenang sama kamu. Saya pun iya, coba sana dilihat ketemu apa belum. Jadi saya pun dari rumah langsung ke arah rumah Bobby, Mang. Di situ emang udah rame warga. Situ bener-bener rame, Mang. Omongan orang juga macem-macem kan. Ada yang katanya jadiin tumbal, ada yang katanya ditarik buncul. Buncul apa, Mas? Jadi buncul tuh hantu air, Mang, urban legend di kota Cirebon. Yaitu wujudnya sih seperti kepala yang berambut panjang tapi mengapung di atas air. Sore itu saya ke rumah Bobby, di situ orang tuanya sudah histeris, Mang. Ibunya udah nangis-nangis dan saya sama orang tuanya termasuk warga juga langsung bergegas ke arah muara untuk memastikan. Di situ juga terdapat tim SAR sampai Pol Airut waktu itu ikut bantu nyari, Mang. Tapi tetap di hari pertama itu nggak ada jejak bahwa keadaan Bobby ini di mana dan gimana belum diketahui sama sekali di hari pertama itu. Malam harinya saya dan ketiga teman saya ini dikumpulkan lah, Mang, di rumah si Bobby. Dikumpulkan, di situ saya disidang. Ya, lebih tepatnya bukan disidang tapi saya ditanya-tanya kronologinya bagaimana, cerita awalnya bagaimana bisa berenang di situ sampai hilang. Saya ditanya-tanya, di situ kan ada sesepuh desa, ada orang tua kita juga hadir di situ. Sesepuh desa ini mungkin karena memang dikenal orang yang paham dengan hal seperti itu, dia memastikan bahwa teman saya Bobby ini diambil oleh makhluk gaib, Mang, penunggu muara laut tersebut. Ya udah, kata sesepuh desa ini, nanti diikhtiarin, nanti diusahain gimana caranya si Bobby bisa dibalikin, hidup ataupun mati. Itu kata sesepuh desa, Mang. Besok harinya itu hari Minggu. Hari Minggu ini pagi-pagi
sama Mang, kondisi kampung ini masih rame. Jadi warga ini berbondong-bondong ke arah muara laut tersebut. Jadi ingin memastikan udah ketemu belum, udah ketemu belum. Situ rame, sesepuh desa ini menyarankan orang tuanya si Bobby untuk menyembelih 7 ekor ayam putih Mang, sebagai bahan tebusan agar si Bobby ini bisa dikembalikan apapun keadaannya. Diturutilah sama orang tuanya Bobby. Situ disembelih 7 ekor ayam putih, darahnya dilarung ke laut. Tapi tetap Mang, pencarian di hari kedua itu belum ada hasil. Malah waktu itu pencarian dari tim SAR dan Polair itu nyampe ke arah Laut Indramayu. Karena logikanya orang berenang di laut terus tenggelam, pasti kan ke bawah ombak Mang. Jadi pencarian itu sampai ke jauh lah, sampai ke tengah-tengah laut, sampai ke pinggiran-pinggiran Laut Indramayu, Laut Eretan. Tetap nggak ada titik terang, nggak ada titik temu di situ. Di malam harinya sesepuh ini ngomong lagi ke orang tuanya Bobby. Ternyata mereka nggak maunya tebusan yang lebih besar. Apa kata orang tuanya Bobby? Yang penting anak saya bisa balik. Nah, kata orang tuanya Bobby ini Mang, mereka mau kepala kerbau. Ih, orang tuanya pun kaget Mang. Ya zaman itu 2010, mungkin harga kerbau sekitar 10 sampai 15 jutaan kan Mang. Dan termasuk uang gede juga kan zaman segitu. Tapi karena emang orang tua, karena demi anaknya Mang ya, gimana caranya juga tetap diusahain. Jadi dibelilah seekor kerbau Mang oleh orang tuanya Bobby. Kerbau tersebut disembelih dan kepalanya dilarung ke laut sambil diritualkan oleh sesepuh desa ini. Sesepuh desa ini berdiri di titik muara itu Mang, di titik kami kumpul waktu melepas seragam. Jadi dari kejauhan saya ngelihat sesepuh desa ini seperti berkomunikasi, seperti ngobrol, tapi nggak ada lawan bicaranya. Jadi sekitar 5 menit sesepuh desa ini kembali menghampiri rombongan warga dan orang tuanya Bobby yang ada di situ. Nanti sebentar lagi dikembaliin. Telat-telatnya nanti malam atau besok pagi saat masuk Selasa Kliwon. Sesepuh desa meyakinkan bahwa Bobby bisa pulang apapun keadaannya, tapi nanti ketika masuk ke hari Selasa Kliwon. Senin malam pencarian masih tetap dilakukan Mang. Sampai itu emang warga dan para pemuda juga ikut turun, ikut nyelam ke bawah air itu, tetap nggak ketemu. Dan saya pun nggak ngikutin waktu itu karena saya masih kecil emang. Saya pulang ke rumah. Besok paginya tepat hari Selasa, saya ini dikagetkan dengan teriakan-teriakan orang dari luar rumah. Jadi teriakannya Bobby ketemu, Bobby ketemu. Teriakannya seperti itu Mang. Saya pun keluar, saya nanya, ada apa, kenapa? Itu Bobby ketemu tapi udah meninggal, kata warga desa tersebut Mang. Jadi saya pun tanpa mandi lagi saya bergegas lah ke arah rumah Bobby. Ya, di situ memang udah ramai Mang. Orang tuanya pun udah seneng. Kami sama-sama jalanlah ke muara untuk memastikan bahwa iya bener nggak si Bobby ketemu ini. Dan di situ bener Mang. Anehnya lagi temen saya si Bobby ini ketemunya di titik dia tenggelam Mang. Jadi nelayan yang menemukan si Bobby ini udah dalam keadaan meninggal. Tapi ketemunya itu di titik pas dia terakhir saya lihat dia tenggelam itu, di titik itu. Kan saya aneh, masa orang tenggelam di laut kok di situ-situ aja, kok nggak sampai ke bawah ombak. Anehnya waktu jasadnya si Bobby ditemuin ini ukurannya memanjang fisiknya Mang. Bukan seukuran anak-anak seumuran saya. Jadi seperti orang dewasa.
Nah, saya pun di situ kurang paham kan. Yang intinya jenazah nggak bau, hanya pucat pasi dan ukurannya memanjang. Nah, pikir saya, ya udahlah, yang penting udah ketemu. Situ pun rame, jenazah pun dievakuasi, dimasukin ke kantong jenazah, dibawa oleh ambulan, Mang, untuk entah mungkin diotopsi apa dicek, saya kurang paham kan. Itu dibawa ke RSUD. Sore harinya jenazah dikembalikan ke rumah duka. Jenazah dikembalikan ke rumah duka, udah siap untuk dilakukan proses penguburan, Mang. Jenazah udah rapi, sore hari itu dilakukanlah proses penguburan di tempat pemakaman umum yang nggak jauh dari desa kami. Alhamdulillah proses penguburan berjalan lancar. Sampai tiba waktunya malam hari itu tahlilan hari pertama. Jadi saya ikut tahlilan Mbak Daisha itu, saya ke rumahnya si Bobby. Situ kan banyak orang lah, desas-desus, kabar burung kan, banyak yang ngomong Bobby ini diambil oleh siluman, Bobby ini dijadiin tumbal, macam-macam pokoknya omongan orang waktu itu, Mang. Tahlilan dan doa bersama kelar kurang lebih jam 8 malam waktu itu. Sebagian orang pun meninggalkan rumah almarhum dan pulang ke rumah masing-masing. Tapi saya nggak langsung pulang waktu itu, Mang. Saya nggak langsung pulang, saya dipanggil oleh sesepuh desa, termasuk orang tuanya si Bobby ini, untuk menceritakan kejadian sebenarnya itu kenapa. Tapi di situ saya balik lagi, Mang. Saya nggak mau jujur. Saya ngerasa takut. Jadi yang saya lihat si Bobby ini masuk ke dalam air mengikuti sosok berambut ini, saya nggak ngomong di situ, Mang. Saya cuma ngomong saya nggak tahu, saya nggak ikut berenang di tengah, saya cuma di pinggir. Terus sesepuh desa ini ngomong ke saya gini, Mang. Sebenarnya yang mau diambil itu bukan Bobby, tapi kamu. Lah saya kaget. Kenapa saya, Bah? Jadi bener nggak kamu lahirnya di hari Selasa Kliwon? Kalau itu saya kurang paham. Tapi emang bener, saya lahir di hari Selasa. Tapi pasarannya saya nggak tahu. Nah, Kliwon, tak Pahing, tak Wage saya nggak tahu karena saya masih kecil kan waktu itu, Mang. Iya, kamu lahirnya di hari Selasa Kliwon. Nah, di kepercayaan orang Jawa kan, orang yang lahir di hari itu disukai oleh makhluk halus, Mang. Jadi makhluk halus itu ingin mengambil gitu manusia yang lahir di hari Selasa Kliwon. Tapi kenapa enggak jadi kamu yang diambil? Karena sesepuh ini yang menjelaskan ya, Mang. Ini mohon maaf, sesepuh ini ngomong gini ke saya, Mang. Kamu ini masih punya keturunan pendiri Cirebon, dari Keraton Kanoman. Maka dari itu bukan kamu yang diambil, teman kamu lah yang diambil sebagai gantinya. Nah, saya pun nggak terlalu memikirin, nggak terlalu berpikir yang gimana-gimana. Yang penting emang ini mungkin udah takdir kan, teman saya juga udah ketemu. Misah lah saya dari rombongan orang-orang yang di depan rumahnya itu. Saya misah, saya duduk-duduk di samping rumahnya si Bobby ini, Mang. Saya duduk-duduk di situ. Dari kejauhan telinga saya ini mendengar suara kerincingan kereta, Mang. Jadi suaranya cering. Saya perhatikan ini kok seperti suara kereta. Tapi pikir, masa iya di perkampungan begini kok ada kereta? Saya perhatikan kok semakin dekat. Dan benar saja, Mang. Di situ tiba-tiba di depan rumahnya almarhum ini berhentilah sebuah kereta kencana, Mang. Tapi yang saya anehnya, di situ orang-orang biasa aja, Mang. Seperti nggak melihat apa-apa. Di situ saya mau teriak nggak bisa, mau ngomong nggak bisa. Saya cuma merhatiin ini apa, ini nih yang saya lihat apa kan. Jadi kereta ini bentuknya seperti Paksi Nagaliman. Jadi kereta kencana yang Cirebon. Hanya saja bedanya kalau Paksi Nagaliman kan kepalanya kepala naga, kalau ini kepalanya kepala buaya, Mang. Kepala buaya putih. Dan di kereta kencana itu ada sosok wanita berpakaian hijau-hijau. Di kanan kiri keretanya itu saya lihat
ada beberapa orang seperti pengawal kerajaan seperti itu mang, sambil bawa tombak di kanan kirinya. Saya perhatikan kok mereka siapa. Nah, sosok wanita ini turun mang dari atas kereta. Sosok ini turun lalu masuk ke dalam rumahnya si almarhum. Di situ orang-orang masih biasa aja mang, seakan tidak melihat apa-apa. Saya perhatikan selang 5 menit sosok ini keluar lagi mang dari dalam rumah. Keluar lagi. Di situ di sampingnya sosok tersebut ada teman saya si Bobby mang. Jadi seakan-akan si Bobby ini dijemput dari dalam rumah. Jadi mereka keluar dari dalam rumah, naik lagi ke atas kereta. Nah, teman saya ini ikut mang, ikut naik ke atas kereta tersebut. Saya mau manggil nggak bisa, saya mau teriak nggak bisa. Di situ saya cuman bisa dibilang saya juga cengok kan, saya ini apa yang saya lihat. Tapi berjalannya waktu, kereta dan sosok-sosok tersebut pergi mang, meninggalkan depan rumahnya Bobby. Pergi dan diikuti suara kerincingan tadi. Nah, pergi begitu saja. Setelah itu saya pun tanya mang, saya baru sadar. Saya pun tanya ke orang-orang yang nongkrong di depan, yang ngobrol-ngobrol di depan rumahnya Bobby tadi. Mang, tadi lihat kereta enggak? Saya bilang gitu kan. Wah, kereta apa? Ngaco, kamu ngantuk, kamu tuh sana pulang. Saya malah digituin mang. Berarti saya kan pikir saya, berarti emang cuman saya yang lihat, berarti mereka ini nggak lihat. Tapi udahlah bodo amat lah pikir saya. Saya pun pulang ke rumah, saya tidur. Malamnya ini saya ketemu mang dalam mimpi sama almarhum, sama si Bobby ini. Dia bilang ke saya di sini udah enak, kamu doain saya aja, kamu lanjutin hidup kamu. Situ saya nggak ngomong apa-apa, cuman seakan saya ngasih isyarat iya ya udah. Dan Bobby ini pergi mang, itu saja. Hari-hari kedepannya nggak ada kejadian apa-apa dalam hidup saya kan, tapi di sekitar muara tersebut warga ini sering melihat mang adanya sosok kereta kencana tersebut. Entah malam hari, entah menjelang waktu zuhur, waktu maghrib, adalah nelayan yang sering melihat sosok-sosok tersebut mang. Dan diyakini bahwa sosok tersebut itu yang ngebawa teman saya ini, yang ngambil si Bobby ini mang. Anehnya gini mang, semenjak si Bobby ini hilang, si Bobby ini ditemukan udah dalam kondisi nggak bernyawa, orang tuanya si Bobby ini semakin hari semakin kaya. Kebetulan kan dulunya dia juga seorang nelayan, dan perahu pun gak punya, dia ikut ke orang. Tapi semenjak kejadian itu, entah ada hubungannya apa tidak, orang tuanya si Bobby ini makin hari semakin banyak hartanya mah, punya beberapa perahu. Jadi yang tadinya dia gak punya sama sekali, nah ini dia jadi bos mang, jadi bos nelayan di muara tersebut. Jadi kan omongan orang kan macam-macam mang. Ada yang bilang bahwa bapaknya si Bobby ini numbalin anaknya sendiri lah. Ada yang bilang anaknya hilang kok tiba-tiba bapaknya jadi kaya. Ya macam-macam omongan orang mang. Tapi emang benar kenyataannya bahwa ekonomi keluarganya si Bobby, ekonomi orang tuanya si Bobby ini emang makin maju, makin jaya mang. Saya kurang paham ada hubungannya apa enggak, saya kurang ngerti. Berapa bersaudara si Bobby ini? Dia anak satu-satunya mang. Anak satu-satunya? Iya, si Bobby ini anak satu-satunya. Kapan terakhir ketemu orang tua Bobby? Kebetulan waktu lebar 2 tahun kemarin pas lebaran ketemu sama bapaknya aja. Tapi kalau ibunya sih udah meninggal mang, beberapa tahun lalu meninggal. Gimana keadaan ekonominya? Masih jaya mang, tapi udah gak tinggal di desa kita lagi, udah keluar. Tapi kalau main sih emang masih lumayan bisa dibilang sukses lah. Tahun berganti tahun, kejadian seperti ini kembali terulang lagi mang. Waktu itu sama kejadiannya,
anak-anak main, anak-anak berenang di situ. Waktu kejadian si teman saya hilang ini kan warga-warga desa udah diperingatkan untuk ngasih tahu ke anak-anaknya jangan sampai kejadian seperti ini keulang lagi. Tolong diawasi anak-anaknya jangan sampai main-main ke sini lagi. Tapi beberapa tahun kemudian itu kejadian lagi Mang, sama seperti itu. Waktu itu sih anak SD kalau nggak salah. Sama kejadian juga menurut teman-teman saksi matanya ini ngelihat bahwa si anak ini nih ada yang narik dari bawah. Nah sosoknya itu sosok berambut Mang. Tapi bedanya anak ini ketemunya jauh. Jadi waktu teman saya kan ketemunya di titik dia tenggelam, titik dia hilang. Kalau anak ini ketemunya jauh Mang. Jadi ditemukan oleh nelayan yang lagi menjaring ikan. Jadi ternyata Mang setelah ditelusuri kenapa kok hampir setiap tahun di situ ada korban, ada orang yang tenggelam. Jadi tempat itu muara itu tuh sepenglihatan orang yang bisa melihat, punya kelebihan. Di situ tuh ada gerbang dimensi gaib Mang. Jadi yang menghubungkan antara alam kita dan kerajaan di sana. Jadi apa namanya di situ itu memang sebenarnya sudah dilarang ya untuk berenang. Iya betul. Tapi masih pada ngotot anak-anak Iya. di situ. Harusnya dikasih rambu-rambu mungkin ya. Ada Mang. Sampai sekarang. Iya sampai sekarang ada. Oh, ada tulisan Ada dilarang tulisannya, berenang, iya. dilarang memancing. Kalau mancing masih boleh, tapi kan rata-rata orang sudah berumur Mang yang mancing di situ kan. Kalau anak-anak nggak ada yang berani. Tadi ini Mas Bunga kan keturunan dari Keraton Kanoman ya. Iya Mang. Tadinya mau diambil, ternyata Iya. enggak. Itu kenapa ya? Kalau sih ada yang membentengi Mang. Dirasakan oleh Mas Bunga. Saya nggak ngerasa sama sekali sih Mang. Cuman kan waktu itu saya belum tahu saya siapa, orang tua saya siapa, saya turunan dari mana saya belum tahu waktu itu karena masih kecil juga kan Mang. Saya taunya setelah usia saya sekitar 17 tahunan. Saya di situ dikasih tahu sama bapak saya. Berarti kan oh benar berarti yang kata sesepuh desa, berarti saya ada darah ke sana tuh benar gitu Mang. Kalau menurut Mas Bunga, si Bobby ini tadi udah enak hidupnya ya. Iya. Maksudnya seperti apa ya? Menurut penuturan sesepuh desa ini Bobby ini di sana dinikahkan Mang oleh anak penguasa laut kerajaan sana. Katanya seperti itu. Jadi bukan untuk dijadikan tumbal atau budak, melainkan diambil untuk dinikahkan di sana Mang. Seharusnya terjadi di Mas Bunga ya. Iya betul. Tapi ini malah Bobby ya. Iya. Oke, jadi Bobby hidupnya lebih nyaman di alam sana. Mungkin gitu seperti itu. Ya. Wallahu alam Mang. Walau walam bisawab. Oke, anak-anak yang lain berenang jadi korban. Kalau orang tuanya Bobby kan menjadi kaya ya, berubah kehidupannya. Ini anak-anak lain orang tuanya berubah nggak kehidupannya? Nah enggak Mang. Tetap begitu-begitu aja ekonominya. Makanya warga-warga juga kan pada aneh. Kok ke orang tuanya Bobby ini, kok anaknya hilang, anaknya kejadian seperti ini, kok orang tuanya malah jadi kaya, malah makin jaya. Situ kan jadi desa-desa orang Mang. Dianggapnya melakukan pesugihan. Iya betul. Dianggapnya menumbalin anak sendiri lah, nuker dengan kekayaan dunia. Jadi anak yang lain orang tuanya nggak berubah Enggak ya? Mang, seperti biasa. tetap seperti itu. Mungkin jadi kasusnya berbeda ya. Jadi diambil benar-benar untuk tumbal Betul, yang ini. iya Mang. Baik Sobat Malam Mencekam, hikmah dari kisah ini adalah selalu berhati-hati bagi kita untuk melakukan kegiatan ya. Ada daerah-daerah yang terlarang yang memang tidak boleh dijamah, artinya tidak boleh dipakai untuk yang aneh-aneh ya seperti berenang dan lain-lain. Contohnya seperti kisah dari Mas Bunga. Baik Mas Bunga, terima kasih kisahnya. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang buruk seperti ini. Dan selalu tingkatkan ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.